Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, khatamin nabiyyin wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menerima segala permohonan, Tuhan yang menyelimuti segala sesuatu, Tuhan yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Allah menerima permohonan kita semua, doa kita, sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka bermunajah, bermuajahah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita curahkan kepada para nabi, para rasul, khususnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menyambung rasa kita dengan baginda Rasulullah. Saya mengajak kita untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah beserta keluarganya, seluruh sahabatnya. Surat Al-Fatihah juga ini kita hadiahkan buat seluruh pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang agama. Secara khusus kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita semua. Tanpa kedua orang tua kita tidak bisa wujud di bumi ini. Orang tua kita, Pak, tentu ada kesalahan. Orang tua kita, Bu, tentu ada dosa. Maka segala kesalahan yang terjadi kita maafkan, dan segala dosa yang dilakukan kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang orang tuanya sementara sakit, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Orang tuanya yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya. Dan ketika orang tuanya sudah meninggal, semoga Allah melapangkan kuburnya. Ala hadihin niyah likulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. 2 bulan yang lalu, ketika di bulan Rajab, hampir setiap waktu Pak Imam baca doa, ataukah kita sendiri yang membaca doanya. Apa yang kita minta? Keberkahannya bulan Rajab dan keberkahannya bulan Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan.
doanya Bapak Ibu ini dikabulkan oleh Allah. Malam hari ini kita telah berada di malam ke-18. 18 apa 19 Bapak? 18. Oh ya, saya kira 19. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Gunya mengatakan Rajab itu bulannya Allah. Lalu ulama mengajarkan kepada kita di bulan Rajab banyak menanam. Bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad. Maka ulama mengatakan kepada kita di bulan Sya'ban pelihara tanaman. Dan di bulan Ramadan kita gunakan untuk memetik hasilnya. Berarti hasilnya yang kita mau petik di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita pasti menua. Tubuh kita ini, jasmani kita ini menua, melemah. Banyaknya sel-sel yang tidak berfungsi membuat mata kita rabun, membuat telinga kita kurang pendengaran, membuat tenaga kita tidak kuat lagi. Lutut mulai kalah. Dulu mampu mengangkat 1 kuintal, sekarang biar 10 kilo tidak kuat diangkat. Dulu bapak-bapak bisa angkat istrinya, sekarang bukan lagi kita yang angkat istri yang gotong kita, Pak. Seiring dengan menuanya ini tubuh, mesti dibarengi dengan kebangkitan jiwa, mesti dibarengi dengan kehidupan rohani. Maka suatu ketika saya pernah ditanya orang, Pak, ya boleh saya bertanya? Apa pertanyaannya? Bagaimana caranya masuk surga? Kira-kira bagaimana caranya masuk surga, Pak? Ada yang bisa tunjukkan bagaimana caranya masuk surga? Karena hampir juga kalau saya bertanya kepada orang, nanti kalau mati mau kemana? Semua bilang mau ke surga. Tapi kalau saya bertanya lagi, surga itu di mana? Bingung, surga itu di mana? Pak Amran, malam ini ceramah di mana? Saya bilang Nurul Anhar Tarambang. Dia bilang Tarambang itu di mana? Bertanya lagi Tarambang. Memang susah kalau tidak mengetahui alamat. Maka secara umum Islam ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada yang namanya syariat. Syariat itu isinya 5. Itu yang disebut dengan nama rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat baru puasa, kelima haji. Nah, dalam menjalankan rukun ini kaidahnya mesti tertib. At-tertibul wajib. Tertib itu hukumnya wajib. Nah, terkadang kita di dalam menjalankan ini loncat-loncat, Pak. Belum clear urusan syahadat, belum terlalu mendalami ini, lebih-lebih sholat, tiba-tiba langsung bicara haji, bicara umroh. Maka banyak orang pulang haji, banyak saudara kita pulang umroh, tidak ada yang berubah sama sekali. Sholatnya masih belepotan, perilakunya masih seperti itu. Nah, itu kulitnya. Terus kelompok yang kedua ada yang namanya, jadi syariat ini artinya jalan ya, itu bahasa Arab. Syariat itu artinya jalan. Terus yang kedua ada namanya iman. Iman ini 6 isinya. Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, qada dan qadar, hari kiamat. Ya. Ini sudah wilayah tauhid. Sudah masuk ke wilayah pergerakan. Maka tradisi keislaman kita biasa mendengar istilah tarekat. Apa itu tarekat? Cara berjalan. Jadi sudah tahu jalannya, sekarang caranya berjalan.
Ya. Kemudian sudah tahu jalan, sudah tahu caranya berjalan, bagaimana menentukan alamat, bagaimana memahami alamat. Maka inilah yang disebut ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Nah, apa yang terjadi di ihsan? Disitulah menemukan alamat yang disebut hakikat. Sudah tahu caranya berjalan, sudah tahu jalannya, sudah tahu caranya berjalan, sudah tahu alamatnya. Bagaimana caranya mengenal yang punya alamat? Itulah yang disebut dengan nama ma'rifat. Maka ketika saya ditanya bagaimana caranya masuk surga, ini mahasiswa saya Pak yang tanya. Saya langsung jawab, kamu jalan lurus. Kamu jalan lurus. Setelah jalan lurus, belok kanan. Nanti setelah belok kanan, jangan lagi belok kiri. Belok kanan terus saja, insya Allah ketemu surga. Inilah yang dimaksudkan Allah di dalam surah Al-Waqiah. Wa kuntum azwajan salatah. Nanti kamu ini akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama, fashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Ini kelompok pertama. Golongan kanan ini hidupnya bahagia, hidupnya gembira. Si penyaman di inasang atau mandar, dia selalu berada dalam suasana riang dan gembira. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan ada golongan kiri. Golongan kiri ini hidupnya sengsara. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, maka kita ini sudah berada di malam ke-18 bulan suci Ramadan. Berarti kita telah melewati malam pertama sampai malam ini. Tentu tantangannya berbeda-beda. Sekarang apa yang kita maksudkan ini? Tidak bisa kita naik ke level 4 kalau tidak clear ini, Pak. Maka orang tidak bisa memahami yang namanya berpuasa pada bulan Ramadan kalau tidak clear syahadatnya, tidak clear sholatnya, tidak clear zakatnya. Justru zakat dulu yang disebutkan, ya kan? Maka kita berangkat dari salah satu hadis. Karena waktunya singkat ya. Ya, baru 10 menit. 5 menit lagi. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa gullakat abwaban nar wa syuffadatus syaitan. Ketika ruang Ramadan ini masuk, mu'tamami Ramadan, terbuka semua pintu surga, tertutup semua pintu neraka, dan terbelenggu setan. Ya kan? Nah, berarti kalau kita memahami secara konteks hadis ini hadisnya sahih, Pak. Ramadan ini bukan hanya persoalan nama bulan. Berpuasa itu Pak ada pada rukun Islam yang keempat, bulan Ramadan ada pada urutan ke-9. Maka ini tidak hanya sekedar bicara nama bulan, tetapi dia bicara perilaku, bicara laku. Sekarang ini perilakunya bapak-bapak, ibu-ibu sudah pada jalan lurus dan sudah pada belok kanan. Perilaku kita sekarang ini sudah luar biasa, Pak. Sudah menuju ke surga. Maka jangan lagi belok kiri ya. Jangankan sholat sunat, sholat isya, sholat sunat saja ramai luar biasa. Ini masjid masih ramai sampai ini. Mudah-mudahan tarawih 20-nya seramai ini juga. Ya. Jangan tarawih 8, Pak. Ini sholat tarawih hanya 1 kali 1 tahun. Paksa-paksa sedikit di tubuh. Apa fungsinya itu puasa? Fungsinya puasa itu ada 2. Pertama, mengembalikan hakikat kemanusiaan kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang lahir semuanya fitrah. Apa itu fitrah? Original, asli. Berarti kita sekarang palsu, banyak palsunya. Sekarang kita mau menuju ke asli. Ini fungsi pertama puasa. Maka ada 4 istilah di dalam ritual kita hari ini. Ada namanya Ramadan, ada namanya imsak,
ada namanya siam atau saum, ada namanya puasa. Yang tiga ini bahasa Al-Quran, yang satu bahasa Hindu. Yang kita pakai puasa itu bahasa Sanskrit, bahasa Pali, bahasa dari India. Apa artinya Ramadan? Ramadan artinya panas, membakar. Maka besi kalau mau dibentuk, mesti dibakar dulu karena sudah besar. Sudah dibakar, dipukul-pukul lagi. Maka Allah mengambil alih kehidupan kita. Dan inilah yang benar. Pola makan diatur hanya 2 kali sehari. Waktu pagi dan waktu malam. Tidur pun dikurangi. Orang Yahudi lewat WHO mengatakan idealnya kita tidur 8 jam. Tapi Nabi tidak. Hadisnya Nabi mengatakan idealnya orang tidur 5 jam. Selama 18 hari ini barangkali tidur kita tidak sampai 5 jam. Kadang tidur tanya 3 jam. Gitu kira-kira Pak ya. Justru tetap sehat dan kuat. Betul tidak? Nah, maka inilah yang benar. Jangan terlalu banyak tidur. Karena akan ada suatu masa nanti kita tidur terus. Ya kan, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua daripada puasa, mencetak manusia berkualitas. Ada 2 ciri manusia yang berkualitas. Yang pertama, dia hidup dalam kejujuran. Dan yang kedua, bertanggung jawab akan kehidupannya. Ibadah ini ibadah rahasia, Pak. Siapa yang tahu dia puasa? Hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Nah, inilah Ramadan. Imsak artinya menahan diri, bertahan. Saum atau siam artinya menahan diri dari sesuatu. Maka syariatnya puasa tidak makan dan tidak minum. Itu syariatnya. Tapi tarekatnya puasa yang kita lakukan 365 hari menahan 12 anggota tubuh yang menjadi pintu dosa. 7 di atas, 5 di bawah. Makanya ketika kita nanti Idul Fitri, di rakaat pertama 7 kali takbir. Karena ada 7 lubang yang mau ditutupi. 2 telinga, 2 mata, 2 hidung, 1 mulut. Kemudian 5 anggota tubuh di bawah, 2 tangan, 1 kemaluan, 2 kaki. Maka di rakaat kedua 5 kali takbir. Inilah 12 anggota tubuh yang menciptakan dosa dan menjerumuskan kita. Tetapi puasa secara hakikat sudah bicara hati. Bagaimana hati ini selalu terhubung. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya merasa diri terhubung. Betul apa tidak nih? Salah satu buktinya terhubung. Besok ada makanan, jam 10 pagi ada minuman, kita tidak mau minum, tidak mau makan. Kenapa? Lagi terkoneksi dengan Allah. Inilah yang disebut dengan nama sholat daim. Dalam ilmu tasawuf ada namanya sholat daim. Apa itu sholat daim? Orang Bugis mengatakan sempajat tapetu jenek teluka. Maka sudah tidak ada lagi ruang dan waktu. Sepanjang hidup kita sudah terkoneksi dengan Allah. Saya pernah ditanya orang, Pak, sering-sering telepon Tuhan. Ada nomor teleponnya Tuhan? Ada Pak. Berapa nomor teleponnya? Disebut 24434. Saya pikir-pikir 24. Oh salat. Kira-kira kalau saya telepon Tuhan, berdering, tidak diangkat. Berarti terhubung tapi tidak terkoneksi. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita terkoneksi? Nah cerita awalnya tadi di Rajab. Makanya di Rajab itu ada peristiwa malam namanya Isra dan Mi'raj. Di Sya'ban ada juga peristiwa malam namanya Nisfu Sya'ban. Di Ramadan ada juga peristiwa malam namanya Lailatul Qadar. Kenapa selalu malam? Karena hakikatnya ini ruang malam. Kita selalu berada di ruang yang malam. Kenapa mesti malam? Karena di malam hari itu bisa mengembalikan kesadaran kita sebagai yang namanya manusia. Disitulah sidrah al-muntaha, kesadaran yang tinggi. Di siang hari bisa kita terpeleset, tetapi di malam hari ketika kita sendiri, ketika kita bertafakkur, bertahanus, kita bisa memikirkan salah kak tadi ini, muncul kesadaran. Maka itulah yang disebut dengan nama puasa. Puasa itu artinya bersemedi, bertapa, bertahanus. Maka ini semua dilakukan oleh para nabi. Nabi Adam di sela-sela batu, Nabi Nuh di tengah lautan, Nabi Yunus di bawah laut, Nabi Musa
di Bukit Tursina, Nabi Ibrahim di kobaran lautan api, Nabi Muhammad di Gua Hira. Satu-satunya umat yang diberikan Ramadan hanya umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada umat lain, Pak. Kenapa umatnya Nabi Muhammad diistimewakan? Karena Allah mengatakan, kuntum khaira ummati. Sungguh kalian ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang dilahirkan dari peradaban manusia, dari rahimnya manusia, untuk membangun peradaban, menghindarkan manusia lain dari amar ma'ruf nahi munkar. Maka itulah cita-citanya puasa. Terakhir yang saya mau ingatkan kepada kita, sampaikan kepada kita semua, di ujung Ramadan kita akan ketemu dengan yang namanya kembali ke fitrah. Berarti kembali kita tidak kemana-mana. Lalu kita akan ketemu dengan namanya Syawal. Syawal artinya meningkat. Maka apa yang kita lakukan ini belum inti. Ini masih latihannya. Jangan sampai merasa kita sudah selesai. Begitu satu Syawal sudah selesai, justru di satu Syawal disitulah inti kita berRamadan. Karena Ramadan itu tidak hanya bicara tentang waktu, nama bulan, tetapi bicara tentang kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, mengembalikan kesejatian diri kita, originalitas diri kita. Manusia yang paling berkualitas disebut dengan nama takwa. Ciri orang yang bertakwa, karakter orang yang bertakwa memiliki 4 sifat utama. Pertama, tidak pelit, tidak seke. Kedua, suka memaafkan. Ketiga, tidak pemarah. Keempat, tidak pendendam. Inilah karakter orang yang bertakwa. Semoga kita mampu sampai ke level itu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.